Kemudian Bapak Ibu sekalian, di Permendes ini juga diamanatkan bahwa setiap tahun BUMDes itu harus menyampaikan laporan tahunan ya. Formatnya sudah ada di Permendes nomor 3 tahun 2021. Apa saja isinya? Yang pertama, ikhtisar pencapaian BUMDes selama 1 tahun. Ikhtisar ini adalah kesimpulan singkat kesimpulan dari pencapaian BUMDes selama 1 tahun. Kemudian yang kedua, isinya laporan manajemen, laporan pelaksana operasional, dan laporan pengawasan. Jadi BPS, Badan Pengawas BUMDes, itu juga wajib menyampaikan laporan pengawasan. Kemudian yang ketiga, isinya adalah profil BUMDes ya. Profil BUMDes ini terdiri dari visi misi, struktur organisasi dan daftar SDM, kemudian kepemilikan modal. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi BUMDesnya yang belum punya visi misi harus dimusnahkan apa visi misinya, struktur organisasinya, kemudian kepemilikan modalnya seperti apa. Kemudian kinerja BUMDes. Yang diuraikan di kinerja BUMDes ini ada kondisi sumber daya manusia, kondisi SDM, kemudian perkembangan usaha BUMDes dan unit usaha BUMDes, kemudian progres kerjasama usaha dan kerjasama non usaha. Kalau ada kerjasama yang dilakukan, misalnya dengan pihak perbankan, tentunya BUMDes tentunya kerjasama dengan pihak perbankan, dengan PT dan lain-lain. Kemudian yang D-nya adalah kondisi keuangan. Jadi kinerja BUMDes itu terdiri dari kondisi sumber daya manusia, perkembangan usaha, kemudian progres kerjasama, kemudian kondisi keuangan. Ibu harus menyiapkan ini. Kemudian yang kelima, yang dilaporkan di dalam laporan pertanggungjawaban adalah permasalahan yang mempengaruhi kegiatan usaha. Ya, permasalahannya juga dilaporkan. Kemudian yang keenam, potensi, peluang dan prospek usaha dilaporkan. Potensinya apa, peluangnya apa, prospek usahanya apa. Kemudian yang ketujuh, strategi dan kebijakan tahun berikutnya. Jadi strategi. Kemudian yang kedelapan, laporan keuangan. Jadi yang saya sebutkan, neraca, laporan laba rugi, perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di Permendes ini kita juga diamanatkan untuk mengaudit laporan keuangan BUMDes itu oleh akuntan publik ya, tapi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMDesnya. Jadi di audit itu biasanya ada catatan atas laporan keuangan. Tetapi kalau BUMDesnya belum mampu, maka yang mengauditnya itu Badan Pengawas BUMDes. Makanya Badan Pengawas BUMDes itu dipilih orang yang mempunyai pengetahuan di bidang pelaporan keuangan. Lampirannya itu terdiri atas dua, dokumen kegiatan BUMDes, foto-fotonya, kemudian opini dari akuntan publik kalau ada opini kalau diaudit akuntan publik. Jadi kita lihat yang menandatangani laporan pertanggungjawaban itu kalau ini direktur utama, direktur. Kalau BUMDes itu sudah begitu besar, jadi bisa membuat direktur utama dan juga direktur. Kemudian pengawas ya, pengawas itu ketua dewan pengawas dan nama pengawas ya. Kemudian penasehat. Jadi di laporan pertanggungjawaban itu seluruhnya pelaksana operasional, pengawas dan penasehat itu ikut menandatangani. Kemudian laporan manajemen ya, laporan manajemen sudah saya paparkan, yang menandatangani adalah direktur utama, direktur BUMDes.
Kemudian laporan pengawasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di laporan pertanggungjawaban juga ada laporan pengawas, itu dari Dewan Pengawas BUMDes, ya. Kita lihat apa saja laporan pengawasinya. Laporan pengawasan ini ada pelaksanaan tugas pengawasan, seperti apa pengawasannya, penilaian atas realisasi rencana kerja, kemudian faktor yang mengaruhi kinerja diisi oleh Dewan Pengawas. Nah, faktor yang mengaruhi kinerja BUMDes antara lain misalnya faktor modal, faktor kualitas aset, kemudian rentabilitas, likuiditas, dan lain-lain. Kemudian penilaian rencana kerja ini misalnya penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi bisnis. Pandangan atas rencana pelaksana operasional. Jadi pengawas itu juga memiliki pandangan terhadap rencana-rencana pelaksana operasional. Terus rekomendasi, kemudian apresiasi. Jadi itu isi laporan dari pengawasan yang ada di dalam laporan pertanggungjawab tahunan BUMDes. Kemudian kepemilikan modal juga dicantumkan di sini, modal awal, penyertaan modal desa, dan penyertaan modal masyarakat. Kemudian kinerja BUMDes sudah saya sampaikan. Kemudian masalah, kemudian potensi dan peluang prospek usaha, kemudian strategi kebijakan tahun berikutnya, laporan keuangan. Jadi sudah saya contohkan gimana format laporan keuangan yang ada di BUMDes, yang ada di Permendes. Jadi Bapak Ibu tinggal ini. Selain laporan tahunan, juga Bapak Ibu sekalian juga diminta oleh Permendes melaksanakan laporan semesteran. Laporan semesteran ini formatnya seperti laporan tahunan, ya, seperti laporan tahunan seperti biasa, sama, tidak ada bedanya seperti tadi. Jadi setiap semester Bapak Ibu sekalian, setiap 6 bulan juga melaporkan kondisi perkembangan BUMDes. Formatnya sudah ada di Permendes nomor 3 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian tinggal mengadopsi format yang ada ini dan menyusun laporan per semester. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan, saya persilakan.